Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rain yang beranggotakan yang pertama Anissa Nabela, NPM 1911090015. Yang kedua ada Endang Purwanti, NPM 1911090196. Yang ketiga ada Solatul Khairiyah, NPM 1911090268. Dari kelas Fisika 5D, mata kuliah Fisika Terapan dengan dosen pengampu Bapak Ajodian Yusandika, MSc. Di sini kami akan menjelaskan fenomena proses terjadinya hujan. Sebelum ke dalam proses terjadinya hujan, apa sih yang dimaksudkan hujan? Hujan adalah air yang turun dari awan yang melalui beberapa proses. Air yang jatuh tersebut merupakan air yang berasal dari bumi itu sendiri. Hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Nah, sekarang kita akan membahas tahapan proses terjadinya hujan. 3 tahapan proses terjadinya hujan. Proses yang pertama adalah evaporasi. Tahap pertama yang terjadi dalam proses terjadinya hujan ialah evaporasi. Istilah ini mengacu pada keadaan di mana terjadinya penguapan pada air yang disebabkan oleh panas suhu bumi yang dipancarkan oleh matahari. Air yang tergenang dengan jumlah banyak, seperti yang terdapat di sungai, danau, dan laut, akan melalui proses evaporasi yang akan merubahnya menjadi butiran atau uap air. Selanjutnya, uap air akan naik menuju atmosfer dan berkumpul, kemudian mengumpal menjadi awan. Proses yang kedua adalah kondensasi. Setelah air mengalami proses evaporasi dan naik ke langit, air akan mengalami proses pengembunan. Pada tahap ini, uap air akan berubah menjadi partikel-partikel kecil. Pada proses kondensasi, suhu dan ketinggian menjadi 2 faktor yang memiliki pengaruh terhadap perubahan air. Semakin tinggi suhu dan awan akan menjadi semakin dingin, maka uap hal tersebut akan mempercepat proses pembekuan uap air. Hasilnya, ialah uap air akan berubah menjadi es. Proses yang ketiga adalah presipitasi. Tahapan ini adalah tahap terakhir proses terjadinya hujan. Proses ini mengacu pada sebuah keadaan di mana terjadinya pencairan butiran es yang ada di awan sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik hujan. Proses terjadinya hujan melibatkan awan yang sebelumnya sudah terbentuk dan kemudian mungkin tertiup oleh angin menuju lokasi tertentu di mana akan terjadinya hujan. Berikut adalah animasi proses terjadinya hujan. Dari proses evaporasi ke proses kondensasi dan terakhir ke proses presipitasi. Hujan menjadi sumber air bersih utama di sebagian besar wilayah di dunia, sebab air yang dihasilkan oleh hujan tersebut dapat membantu berbagai ekosistem. Tak kalah penting, fenomena hujan adalah bagian dari proses terbentuknya air. Saat air itu jatuh permukaan bumi, saat itulah disebut sebagai hujan, sebab tidak semua air yang jatuh dapat mencapai bumi. Banyak di antaranya yang menguap begitu saja. Kondisi tersebut kerap terjadi di daerah panas dan kering seperti padang gurun. Demikian presentasi singkat tentang tahapan proses terjadinya hujan.